أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang meneruskan tadabbur surah Al-Qalam. Kita mulai dari ayat yang ke-44. Kita sama-sama mengetahui bahwa dakwah di Mekah pada masa itu masih lagi dalam tahap permulaan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terlalu melayani para mukadzibin, orang-orang yang menghalangi dakwah ini. Itu orang-orang yang tidak mau menerima dakwah ini. Jangan habiskan waktu untuk menghadapi mereka, untuk melayani mereka. Masih ada tugas pokok yang harus dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama lagi yang harus dijalankan. Apa itu? Adalah mengemban risalah dakwah ini, mencari mad'u lain yang siap menjadi pendukung dakwah ini, yang siap menjadi penolong dakwah ini. Urusan mukadzibin itu, orang-orang yang tidak mau menerima dakwah ini, bahkan mereka menghalangi dakwah ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyelesaikan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Biarkan saya yang uruskan orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan Allah yang akan mengurus mereka. Bagaimana Allah mengurus mereka? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah mengatakan, kami akan tarik mereka ke arah kebinasaan secara perlahan-lahan, dari arah yang mereka tidak ketahui. Nah, saudara-saudara sekalian, kata istidraj yang ada dalam ayat ini adalah berasal dari kata darjah, yang bermakna tingkatan atau anak tangga. Jadi, orang itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Harta makin bertambah, kedudukan makin tinggi, badan makin sehat, umur makin panjang. Nanti di ayat berikutnya, yang ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan kata kaidi atau al-kaidu yang bermakna rencana. Nah, saudara-saudara sekalian, yang seperti ini secara zahirnya adalah seperti nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hakikatnya, di sebaliknya, rupanya ini adalah sebuah rencana untuk kebinasaan bagi mereka. Dan mereka tidak mengetahui kapan kebinasaan itu akan datang pada diri mereka. Di mana dan bagaimana mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min haitsu la ya'lamun, mereka tidak dapat mengetahuinya kapan kebinasaan itu akan Allah timpakan kepada mereka. Dan Allah katakan lagi, wa umli lahum, dan aku akan memberikan tangguh kepada mereka. Aku akan panjangkan umur mereka. Tapi mereka harus ingat, inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku itu amat tangguh, amat kokoh. Kalau sudah datang waktu kebinasaan bagi mereka, untuk mereka Allah timpakan ke atas mereka, maka mereka tidak bisa sedikit pun menghindari diri mereka dari kebinasaan itu. Pasti akan terjadi. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli lidzalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tangguh bagi orang-orang yang zalim.
Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ay lam yukhallishu syai'un. Sehingga ketika Allah hukum mereka, Allah timpakan azab kepada mereka, satu orang pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka akan habis semuanya. Ini hadis muttafaq alaihi. Oke. Ayat ini juga, saudara-saudara sekalian, bisa bermakna seperti ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bagi tangguh kepada mereka. Bagi peluang kepada mereka untuk bertobat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka segera memperbaiki dirinya. Agar mereka berhenti dari perbuatan dosa, maksiat yang mereka lakukan. Apa itu? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah bedanya umat Nabi Muhammad SAW dengan umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad SAW, Allah bagi tangguh kepada mereka. Dibagi peluang kepada mereka. Bisa jadi tadi adalah istidraj, atau yang kedua adalah peluang bagi mereka untuk bertobat, memperbaiki diri. Berbeda dengan umat terdahulu di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mereka membantah Rasul yang diutus kepada mereka, mereka tidak mengimaninya, mereka kufur, bahkan memusuhi Rasul itu, maka Allah akan timpakan azab kepada mereka. Azabnya disebut dengan azab isti'sal, yaitu azab yang menghabiskan sampai ke akar-akarnya. Habis semuanya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa hidup di atas muka bumi ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Allah timpakan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Hud ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa amruna wa farat tan-nur, hingga apabila perintah kami datang dan permukaan bumi itu telah memancarkan airnya. Keluar air dari perut bumi. Terjadi banjir besar yang luar biasa, tidak ada satu daratan pun di atas muka bumi ini kecuali tergenang. Dan betapa dahsyatnya banjir ketika itu, kita lihat ayat berikutnya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di waktu berlayar dan di waktu berlabuhnya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kaljibal, dan bahtera itu, kapal besar itu berlayar membawa orang-orang yang beriman di dalamnya itu dalam mengharungi gelombang yang cukup besar. Gelombangnya laksana gunung kaljibal. Banjir besar. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang tersisa di atas muka bumi ini. Itu yang disebut dengan azab isti'sal. Nah, sekarang kita lihat kaum Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-6. Wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad itu, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. Anginnya dingin sekali dan sangat kencang sekali sehingga memusnahkan semua orang-orang kafir yang ada di atas muka bumi ketika itu. Tidak ada satu orang pun yang tersiksa. Allah sebutkan pada ayat berikutnya betapa dahsyatnya angin topan dingin yang menimpa mereka. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam wa thamaniyata ayyam, 8 hari. Husuman, terus menerus, tidak pernah berhenti. Bayangkan, 8 hari, 7 malam, terus menerus, tidak pernah berhenti. Akibatnya, fataral qauma fiha sur'a. Maka kamu lihat kaum 'Ad itu semuanya mati bergelimpangan, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah,
seakan-akan mereka itu adalah tunggul pohon korma yang telah lapuk. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang disebut dengan apa? Azab istisal. Azab yang menghabisi semuanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Haqqah ayat 5, "Fa amma Thamudu fa uhliku bit-taghiyah." Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu? Suara petir yang sangat dahsyat, halilintar yang sangat dahsyat, yang menyebabkan mereka juga mati bergelimpangan karena tidak tahan mendengar suara keras tersebut. Nah, sekarang kita lihat lagi kaum Nabi Lut, bagaimana Allah binasakan mereka. Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Maka ketika datang azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan negeri kaum Nabi Lut itu yang di atas itu jadi ke bawah. Dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini. Dinaikkan ke atas dan dijatuhkan ke mereka lagi. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Cukup? Tidak. Allah hujani mereka dengan batu yang panas yang terbakar dan jatuhnya itu secara bertubi-tubi. Nah, baik saudara-saudara sekalian, kita balik ke awal lagi, bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa yang sama, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menghadapi mereka. Nah, ini yang seperti ini sesungguhnya ada manfaatnya, ada faidahnya. Nah, mari kita lihat apa di antara faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi tangguh kepada mereka dan disuruh Rasulullah SAW bersabar untuk menghadapi mereka. Nah, manfaatnya yang pertama adalah ini akan bisa membuat para mukadzibin itu, orang-orang yang tadi menentang dakwah Rasulullah SAW, seiring dengan perjalanan waktu, lama-lama mereka juga akan bisa teryakinkan. Lama-lama juga mereka akan bisa tersentuh hatinya. Ya, itu bisa seperti itu sehingga mereka kemudian bisa menerima agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, agama Islam. Dan ini sebenarnya adalah buah dari keikhlasan. Karena ketika baginda Rasulullah SAW menjalankan misi dakwahnya, beliau tidak mengharapkan apa-apa kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya memang ada orang yang kemudian teryakinkan dan masuk Islam. Seperti siapa? Seperti Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-8 Hijriah. Tersentuh hatinya. Yang kedua adalah memberikan peluang kepada baginda Rasulullah SAW untuk membangun bangunan dakwanya, membina basis sosialnya, membina kekuatan ekonominya, dan juga kekuatan politiknya. Itu manfaat yang kedua. Nah, ayat berikutnya, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am tas'aluhum ajra?" Apakah engkau minta upah kepada mereka, minta imbalan harta dari mereka? Maksudnya, apakah ada Rasulullah SAW itu minta harta kepada kalian atas kerja-kerja dakwah yang dilakukannya selama hari ini? Fahum mim maghramin muthqalun, yang menyebabkan kalian itu harus berhutang dan terasa berat bagi kalian untuk memikul hutang tersebut. Apakah ada hal itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Jawabannya, tidak ada. Nah, pertanyaan seperti ini, saudara-saudara sekalian, ini kembali seperti pertanyaan yang pernah ada pada ayat sebelumnya, yang disebut dengan istifham ta'jibi ingkari. Kalian kok cara berpikirnya seperti itu? Itu maksudnya. Nah, dulu pernah kita sentuh juga beberapa pertanyaan. Apakah sama orang yang bertakwa dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kalian bisa menyamakan dua kumpulan ini? Apakah kalian punya kitab yang sampai kepada kalian yang mengatakan bahwa kalian itu bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Tidak ada.
Kemudian, apakah ada kalian buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian itu bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala? Ada apa tidak? Pada pertemuan yang lalu, semuanya itu dijawab tidak pernah ada sama sekali. Nah, Allah kemudian berkata lagi, "Ama indahumul ghaibu fahum yaktubun." Apakah mereka mengetahui ilmu yang gaib, ilmu yang ada di lauh mahfuz sana, bahwa mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman, atau paling tidak mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman? Apakah juga mereka mengetahui dalam ilmu gaib mereka bahwa mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau mereka ada ilmu gaib bahwa Al-Qur'an itu adalah dongengan orang-orang terdahulu, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Lagi-lagi jawabannya tidak ada. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan di atas tadi sebenarnya membuktikan bahwa tidak ada sesungguhnya alasan mereka untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan mereka untuk tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada alasan bagi mereka sesungguhnya untuk tidak beriman kepada Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik saudara-saudara sekalian, sekarang kita sampai di penghujung tadabbur. Apa kira-kira faidah atau manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah saat dakwah ini masih lagi kecil, belum kokoh, maka para dai-nya harus menyibukkan diri untuk memperkuat bangunan dakwahnya. Jangan sampai disibukkan oleh hal-hal yang lain yang sebenarnya itu bukan menjadi tugas pokok para dai. Yang kedua adalah bahwa pemberian tangguh dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa bermakna jebakan bagi mereka ke arah kebinasaan, atau merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena seiring dengan perjalanan waktu mungkin ada yang tersentuh hatinya yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan juga beriman kepada Al-Qur'an. Dan faktanya sudah kita sebutkan tadi, ada seperti Islamnya Abu Sufyan, atau Allah Subhanahu wa taala berikan tangguh kepada para dai, para doa untuk membangun bangunan dakwahnya terlebih dahulu, sehingga setelah basis sosialnya kokoh, ya, basis ekonominya kokoh, dan juga basis politiknya kokoh, baru kemudian ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.